Saudara-saudaraku semuanya yang sedang dalam penderitaan akibat bencana alam, semuanya yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami dari Pusat Studi Hukum Tata Bumi Fakultas Hukum UI ikut merasakan penderitaan kalian. Kami berbelasungkawa atas musibah yang Anda dapatkan yang tidak disangka-sangka. Tentunya kami mendengar, melihat dan merasakan apa yang kalian rasakan penderitaan itu. Kami bertanggung jawab pula untuk membantu saudara-saudara dengan menyampaikan, ikut menyuarakan, ikut meyakinkan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang pastinya memiliki simpati, empati yang tinggi kepada rakyatnya atas penderitaan rakyatnya itu. Tetaplah sabar dan tawakal, saudara-saudaraku. Semoga kita yakini Tuhan akan memberikan petunjuk untuk memperjuangkan keadilan, menyelesaikan penderitaan Anda melalui tangan-tangan kekuasaan yang ada di dalam kekuasaan Presiden kita tercinta, Presiden Prabowo Subianto. Catatan akhir tahun Pusat Studi Hukum Tata Bumi Fakultas Hukum UI kali ini tentunya akan membuat sebuah statement keras terhadap apa yang barusan terjadi, serangkaian bencana alam, natural disaster yang terjadi dengan berbagai fenomena tanah longsor dan banjir bandang di tengah dinamika perubahan iklim, cuaca yang sangat ekstrim. Maka ada hal-hal yang harus dipahami secara fundamental dan membangun kesadaran secara tepat kali ini. Pertama, faktor alam, perspektif tata bumi membangun persepsi, membangun konsepsi bahwa apapun yang kita lakukan tentu tidak bisa kita melanggar batas-batas toleransi, tatanan, keseimbangan, harmoni yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam penciptaan alam semesta ini. Apapun dinamika perbuatan yang kita lakukan terhadap alam semesta ini pasti akan memperoleh respon yang setimpal, yang proporsional. Artinya dengan berbagai kejadian bencana alam itu, sengeri itu, sebesar itu yang sedang kita hadapi, artinya sebesar itulah kerusakan yang sudah kita lakukan terhadap alam semesta ini. Menarik dari beberapa postingan Pusat Studi Hukum Tata Bumi yang sudah kami tayangkan berkaitan dengan kebencanaan seperti apa yang disampaikan oleh Mbah Rono atau Pak Surono, pensiunan dari Kementerian SDM, itu memiliki wawasan tata bumi, bagaimana kedudukan manusia dengan alam semesta ini. Bagaimanapun manusia harus peka, harus integrasi dengan alam semesta, harmoni alam semesta ini. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Profesor Thomas Reuter, antropolog dari Melbourne University, itu pun menjadikan pegangan kita bagaimana tren kebijakan pemerintah berkaitan dengan sektor agriculture yang masif, ekspansif, make money, memberhalakan uang, adultery money, mengabaikan tata keseimbangan alam semesta. Bagaimana tanah-tanah yang harusnya diprotek, dilindungi, direncanakan, ditetapkan sebagai kawasan lindung, ternyata demikian adanya.
bagaimana secara masif deforestasi yang terjadi di banyak tempat, terlebih di Sumatera, telah memberikan pelajaran mahal, berharga, pilu, kesedihan, korban harta, korban nyawa ratusan jumlahnya. Sudah cukup memberikan kita untuk lebih bersikap arif bijaksana. Presiden Prabowo memperoleh tantangan besar dalam masa kepemimpinannya yang belum lama ini. Kemudian kaitan dengan itu, ketiga, bagaimana hukum melihat semua itu? Apakah hukum Indonesia sudah melihatnya sampai pada titik yang hakiki? Bagaimana memaknai alam, sumber daya alam itu semata-mata tidak dalam ranah teknis, tapi juga menangkap sampai yang hakiki, menyentuh bagaimana titik harmoni terdalam, tata harmoni keseimbangan antara konservasi alam dan keselamatan umat manusia itu sendiri, yang berhadapan dengan praktek-praktek korupsi kolutif. Bagaimana ceritanya begitu banyak kebun-kebun sawit, penggunaan lain di areal hutan dengan melenggang, dengan mudahnya dilakukan, baik secara legal ataupun ilegal. Itulah yang menjadi catatan penting Pusat Studi Hukum Tata Bumi di penutupan tahun 2025 ini. Tentunya kita semua akan mendukung langkah-langkah tegas dari Presiden Prabowo, pemerintah Republik Indonesia yang harus berhadapan dengan asimetris praktek, menjauhi tata keseimbangan alam, tata harmoni ciptaan Tuhan, tata harmoni yang menjadi kewajiban kita bersama sebagai manusia yang diberikan keluhuran, yang diberikan kelebihan sebagai ciptaan Tuhan terhadap menyelamatkan alam semesta ini demi kelangsungan, demi keterusan, demi anak cucu kita, demi kemakmuran yang dicita-citakan, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melupakan adanya sila satu, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, bahwa kita sebagai manusia yang adil dan beradab ini. Pak Presiden Prabowo, sebagai Presiden, Anda sudah memiliki legitimasi menjalankan konstitusi, undang-undang dasar. Pada momentum ini jelas Pak Presiden, Bapak harus bertindak untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari kebencanaan. Rakyat sudah menjadi korban ratusan nyawa. Alam semesta wilayah Republik Indonesia sudah rusak parah kali ini. Bapak Presiden, jangan ragu, Bapak memiliki mandat konstitusi yang amat kuat, dan jangan ragu untuk bertindak tegas sebelum segala sesuatunya akan terlambat dan semakin parah, Pak Presiden.